warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Fudi Lestari dengan NIM 23810500040 dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sifat Archimedes sebagai pemateri pertama. Kita langsung masuk saja kepada pengertian dari sifat Archimedes tersebut. Nah, sifat Archimedes ini adalah salah satu sifat yang mengaitkan hubungan antara bilangan real dan bilangan asli. Nah, sifat ini menyatakan bahwa apabila sebarang bilangan real X, maka selalu dapat ditemukan bilangan asli N yang lebih besar dari X. Nah, karena di sini kan mengaitkan hubungan antara bilangan real dan bilangan asli. Nah, maka selalu dapat ditemukan nih bahwa bilangan asli N yang lebih besar dari X. Kemudian sifat Archimedes dalam teoremanya yaitu salah satu konsekuensi dari sifat supremum adalah himpunan bilangan asli N dari R tidak terbatas ke atas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa supremum ini adalah terbatas ke atas. Nah, kemudian jika ada A, B anggota R, maka ada N anggota R dengan A lebih besar daripada 0. Sedemikian sehingga NA-nya juga lebih besar dibanding B atau NA lebih besar dari B. Nah, sedemikian sehingga juga N lebih besar B per A anggota R atau N lebih besar dari X anggota R. Nah, dengan kata lain akan dibuktikan untuk sebarang X anggota R ini maka ada N anggota N juga sehingga N-nya lebih besar dibandingkan X. Nah, himpunan bilangan asli N ini juga tidak terbatas di R. Jika ada N anggota N, maka terdapat juga nih N ditambah 1 anggota N sebagai batas atas tak hingga. Nah, ketiadaan batas atas N ini berarti diberikan sebarang X anggota R ada sebuah N anggota N yang tergantung pada X-nya itu. Sedemikian sehingga X-nya kurang dari N. Kita masuk ke aksioma 1 yaitu jika X anggota R maka terdapat NX anggota N sehingga X-nya ini kurang dari NX. Nah, kita buktikan dengan pengandaian. Nah, andaikan pernyataan tersebut salah yakni terdapat suatu X anggota R sehingga N-nya ini kurang dari atau sama dengan X untuk setiap N anggota N. Akibatnya, dengan sifat kelengkapan sebelumnya bahwa himpunan tak kosong N yang merupakan subset dari R pasti memiliki supremum. Nah, misalkan U, kita misalkan U anggota R. Nah, ketika kita mengurangi U dengan 1, maka akan didapat U dikurangi 1. Nah, pasti U dikurangi 1 ini bukan batas atas dari N. Maka akan ada M-nya ini anggota N dengan U dikurangi 1 ini kurang dari M. Karena negatif atau U dikurangi 1 ini pastilah kurang daripada M. Nah, dengan menambahkan setiap ruas dengan 1, maka akan diperoleh U kurang dari M plus 1. Nah, padahal M ditambah 1 anggota N. Nah, dengan demikian U bukan batas atas dari N dan kontradiksi dengan U adalah batas atas dari N. Nah, artinya pengandaian tersebut salah, maka benar bahwa jika X anggota R, maka terdapat NX anggota N, sehingga X-nya ini kurang dari NX. Kemudian akibat 1, jika S sama dengan 1 per N dengan N anggota N, maka infimum S-nya adalah 0. Nah, diberikan S sama dengan 1 per N dengan N anggota N. Nah, perhatikan juga bahwa S-nya ini tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian karena N-nya lebih dari 0, maka sudah pasti 1 per N-nya ini juga lebih daripada 0. Artinya 0 merupakan batas bawah dari S tersebut.
Nah, 0 ini batas atas dari himpunan S tersebut. Nah, karena S memiliki batas bawah, maka S juga memiliki infimum di R. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa N dan R ini berkaitan, maka sudah pasti batas bawah S memiliki infimum di R. Nah, disebut infimum S adalah W. Nah, kita misalkan infimum S-nya ini adalah W. Jelas juga bahwa W-nya ini berarti lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ambil sebarang epsilon. Epsilon lebih dari 0. Maka 1 per epsilon anggota R. Nah, dengan sifat Archimedes yang diperoleh terdapat N anggota N. Nah, sehingga 1 per epsilonnya ini kurang dari N. Nah, sudah. Hal ini mengakibatkan 1 per N-nya ini kurang daripada epsilon. Nah, karena W, kita sudah misalkan tadi kan bahwa W ini adalah infimum dari S. Nah, karena W adalah batas bawah dari S, maka pastilah W ini kurang dari sama dengan 1 per epsilon atau 1 per N, 1 per turunan N. Nah, kita peroleh ketaksamaannya yaitu W lebih dari sama dengan 0 dan W kurang dari sama atau sama dengan 1 per N kurang dari epsilon. Maaf, maksudnya W-nya ini lebih dari 0 ya. Nah, untuk sebarang epsilon lebih dari 0. Nah, dengan teorema tadi diperoleh bahwa infimum S-nya ini sama dengan W dan W sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada contoh soal 1, yaitu buktikan jika diberikan epsilon lebih dari 0 maka terdapat bilangan asli N sehingga epsilon lebih dari 1 per N sehingga 1 per N kurang dari epsilon. Nah, dibuktikan berdasarkan sifat Archimedes tersebut karena 1 per N lebih dari 0 maka sudah pasti terdapat 1 per epsilonnya ini kurang dari N. Nah, kita buktikan 1 per epsilon dikali epsilon ini kurang dari N dikali epsilon. Nah, kedua ruasnya kita kalikan dengan epsilon. Kemudian, kita gunakan inverse perkalian didapat 1 kurang dari N dikali epsilon. Nah, kemudian kita kalikan lagi kedua ruasnya dengan 1 per N. Maka didapat 1 per N dikali 1 kurang dari 1 per N dikali epsilon. Nah, kemudian kita gunakan sifat inverse perkalian. Maka didapat 1 per N dikali 1 kurang dari 1 dikali epsilon. Maka terdapat identitas pada perkalian yaitu 1 per N kurang dari epsilon. Nah, jadi terbukti berdasarkan sifat terbukti. Nah, jika diberikan epsilon lebih dari 0, maka akan terdapat bilangan asli N sehingga 1 per N ini kurang dari epsilon. Selanjutnya ada akibat 2 yaitu jika T lebih dari 0 maka terdapat N, T, anggota N sehingga 1 per NT lebih dari 0 dan 1 per NT kurang dari T. Nah, diberikan kan tadi T-nya adalah lebih dari 0. Nah, dengan teorema akibat jelas bahwa T ini bukan batas bawah dari S. Nah, karena lebih dari 0. Harusnya batas atas ya, karena lebih dari 0. Nah, di sini jelas bahwa T-nya ini bukan batas bawah dari S, dari akibat yang tadi. Nah, maka akan ditemukan ST-nya ini sama dengan 1 per NT anggota S, sehingga ST-nya sama dengan 1 per NT lebih daripada T. Nah, maka demikian diperoleh atau terbukti bahwa 1 per NT lebih dari 0 dan 1 per NT kurang dari T jika T adalah lebih dari 0.
Selanjutnya akibat ketiga yaitu jika Y lebih dari 0, maka terdapat NY anggota N sehingga NY Y lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan Y kurang dari NY. Nah, kita buktikan dengan sifat Archimedes yang tadi bahwa menjamin EY ini N anggota N dengan Y kurang dari N. Nah, merupakan himpunan yang tidak kosong dan jelas bahwa EY himpunan dari N. Nah, dengan demikian sifat terurut tapi menjamin bahwa EY ini memiliki suatu unsur terkecil. Sebut saja dengan NY. Nah, jadi EY ini unsur terkecil yang disebut dengan NY. Nah, NY ini memenuhi bahwa Y kurang dari NY. Akibatnya karena Y kurang dari NY ini, NY dikurangi 1 pasti bukan unsur di Y tersebut. Nah, dengan kata lain, pastilah NY dikurangi 1 ini kurang dari atau sama dengan Y. Nah, dengan memperhatikan ketaksamaan yang ada, maka NY dikurangi 1 atau Y lebih dari atau sama dengan NY dikurangi 1 dan Y kurang dari NY. Nah, maka terbukti bahwa Y ini lebih dari atau sama dengan NY dikurangi 1 dan Y kurang dari NY tersebut. Kemudian kita masuk ke contoh 2 yaitu untuk setiap bilangan real A dan B dengan A lebih dari 0, maka terdapat bilangan asli N sehingga NA lebih dari B. Nah, kita buktikan dengan menggunakan kontradiksi. Nah, andaikan tidak demikian, maka terdapat bilangan A dan B dengan A lebih dari 0, maka terdapat juga bilangan asli N ini sehingga NA lebih kurang dari sama dengan B. Nah, kita buat himpunan S, yaitu X anggota R dengan X sama dengan NA, N anggota N. Nah, jelas S ini bukan himpunan kosong atau S ini tidak kosong dan S terbatas di atas dengan B-nya suatu batas atasnya. Nah, kita misalkan batas atasnya ini sebagai C. Nah, maka C sama dengan suprimum dari S. Karena C adalah suprimum dari S, maka akan terdapat Y anggota S ini dan C dikurangi A itu kurang dari Y. Nah, jadi terdapat M anggota N dan C dikurangi A kurang dari MA dan sama dengan Y. Maka C dikurangi A kurang dari MA. Nah, jika dan hanya jika C dikurangi A, kita tambahkan dengan A. Nah, C dikurangi A ditambah A kurang dari MA ditambah A, maka kita gunakan inverse pada penjumlahan. C ditambah 0 kurang dari MA plus A. Nah, maka C kurang dari A dalam kurung M dikali dengan 1. Nah, ini merupakan sifat identitas pada penjumlahan dan distributif. Karena M anggota N, maka terdapat M ditambah 1 juga merupakan anggota dari N. Nah, hal ini kontradiksi dengan C adalah suprimum dari S. Nah, maka pengandaiannya salah. Harusnya NA-nya itu lebih daripada B. Nah, jadi untuk setiap bilangan real A dengan A-nya ini lebih dari 0, maka sudah pasti akan terdapat bilangan asli N sehingga NA-nya ini lebih dari B. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Doni Kusuma. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya yaitu teorema eksistensi. Teorema eksistensi menyatakan bahwa ada bilangan real positif X demikian sehingga X pangkat 2 sama dengan 2. Misalkan himpunan S sama dengan X anggota bilangan real demikian sehingga X lebih besar atau sama dengan 0
X pangkat 2 lebih kecil dari 2. Nah, jelas bahwa S itu bukan S bu, tidak sama dengan himpunan kosong. Sebab 0 anggota himpunan S dan 1 anggota himpunan S. Himpunan S terbatas ke atas oleh 2. Nah, jika T lebih besar atau sama dengan 2, maka T pangkat 2 lebih besar atau sama dengan 4. Jadi, T bukan anggota himpunan S. Itu kontradiksi. Nah, berdasarkan sifat supremum, maka S mempunyai supremum. Namakan X sama dengan sub S. Akan dibuktikan bahwa X pangkat 2 sama dengan 2. Andaikan X pangkat 2 tidak sama dengan 2, maka X pangkat 2 lebih kecil dari 2 atau X pangkat 2 lebih besar dari 2. Oke. Untuk kemungkinan yang pertama, yaitu untuk X pangkat 2 lebih kecil dari 2, karena X pangkat 2 lebih kecil dari 2, maka 2 kurangi X 2 min X pangkat 2 lebih besar dari 0. Nah, perhatikan bahwa setiap N bilangan asli berlaku 1 per N pangkat 2 lebih besar, lebih kecil atau sama dengan dari 1 per N. Maka dalam kurung X tambah 1 per N pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 2 per N X tambah 1 per N pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan dari X pangkat 2 tambah 1 per N dalam kurung 2X tambah 1. Nah, karena 2 min X pangkat 2 itu lebih besar dari 0 dan 2X tambah 1 lebih besar dari 0, maka bisa dituliskan 2 min X pangkat 2 per 2X tambah 1 lebih besar dari 0. Menurut akibat sifat Archimedes, dapat ditemukan N anggota bilangan asli sehingga 1 per N lebih kecil dari 2 min X pangkat 2 per 2X tambah 1. Nah, akibatnya 1 per N dalam kurung 2X tambah 1 lebih kecil dari 2 min X tambah 2 min X pangkat 2. Dan dalam kurung X tambah 1 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 1 dalam kurung 2X tambah 1 lebih kecil atau sama dengan dari X pangkat 2 plus 2 min X pangkat 2 sama dengan 2. Nah, diperoleh bahwa dalam kurung X 1 per N pangkat 2 lebih kecil dari 2. Berarti bahwa X tambah 1 per N anggota himpunan S kontradiksi dengan X sama dengan sub S. Oleh karena itu, tidak mungkin X pangkat 2 lebih kecil dari 2.
Nah, teorema eksistensi ini kemungkinan yang kedua, untuk X pangkat 2 lebih besar dari 2. Nah, karena X pangkat 2 lebih besar dari 2, maka X pangkat 2 min 2 lebih besar dari 0. Nah, perhatikan bahwa untuk sebarang bilangan asli M, X tambah 1 per M pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 2X per M tambah 1 per M kuadrat lebih kecil atau sama dengan dari X pangkat 2 tambah 2X per M. Karena X pangkat 2 min 2 lebih besar dari 0 dan 2X lebih besar dari 0, maka dipilih M anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga M lebih besar dari 2X per X pangkat 2 min 2 atau 2X 2X per M lebih kecil dari X pangkat 2 min 2. Akibatnya X tambah 1 per M pangkat 2 lebih besar dari X pangkat 2 min 2X per M lebih besar dari X pangkat 2 min dalam kurung X pangkat 2 min 2 sama dengan 2. Nah, diperoleh bahwa X tambah 1 per M pangkat 2 lebih besar dari 2. Yang berarti bahwa X tambah 1 per M itu bukan anggota himpunan S, yaitu X min 1 per M batas atas kontradiksi dengan X sub X sama dengan sub S. Oleh karena itu tidak mungkin X pangkat 2 lebih besar dari 2. Jadi pengandaiannya salah. Yang benar adalah X pangkat 2 sama dengan 2. Nah, contoh soalnya diberikan himpunan A. Tunjukkan bahwa infimum A sama dengan 1. Nah, buktikan ini pembuktiannya. Sebelum menunjukkan supremum dan infimum, himpunan A dapat dinyatakan dalam bentuk lain. Nah, yaitu A tambah 1 per N demikian sehingga N anggota bilangan asli. Atau dengan mendaftarkan elemennya yaitu seperti ini. 2, 1 per 2, 1 per 3, dan 1 per 4. Oke, lanjut. Untuk menunjukkan infimum A sama dengan 1, perhatikan bahwa sembarang N anggota bilangan asli berlaku N tambah 1 lebih besar dari atau sama dengan dari N. Sehingga 1 per N kali dalam kurung N tambah 1 lebih besar atau sama dengan dari N 1 per N kali N. Nah, ini perkalian dengan 1 per N. Nah, lalu sehingga N tambah 1 per N lebih besar atau sama dengan dari 1. Nah, akibatnya 1 merupakan batas bawah A. Selanjutnya, andaikan terdapat W batas bawah A yang lebih besar dari 1, karena W lebih besar dari 1, maka W min 1 lebih besar
dari 0. Nah, dan 1 per W min 1 lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan sifat Archimedes terdapat K anggota bilangan N sedemikian sehingga 1 per W min K lebih kecil dari K. Sehingga 1 per W min 1 kali dalam kurung W min 1 lebih kecil dari K kali dalam kurung W min 1. Nah, lalu sehingga 1 lebih kecil dari K kali dalam kurung W min 1. Sehingga 1 lebih kecil dari KW min K. Sehingga 1 plus K lebih kecil dari KW min K plus K. Sehingga 1 tambah K lebih kecil dari KW tambah 0. Sehingga 1 tambah K sama lebih kecil dari KW. Sehingga K tambah 1 lebih kecil dari KW. Sehingga 1 per K kali dalam kurung K tambah 1 lebih kecil dari 1 per K kali KW. K tambah 1 per K lebih kecil dari 1 kali W. Sehingga K tambah 1 per K lebih kecil dari W. Karena K anggota bilangan asli diperoleh K tambah 1 per K anggota bilangan asli. Sifat keturunan atau sifat induktif bilangan asli. Akibatnya W bukan batas bawah A. Jadi infimum A itu sama dengan 1. Nah, jika lalu materi selanjutnya yaitu teorema densitas. Nah, teorema densitas ini menyatakan bahwa jika X, Y anggota bilangan real dengan X lebih kecil dari Y, maka bilangan rasional R anggota bilangan rasional sedemikian sehingga X lebih kecil dari R lebih kecil dari Y. Nah, kita buktikan di sini dengan tidak mengurangi keumuman. Ambil X lebih besar dari 0 karena X lebih kecil dari Y, maka Y lebih besar dari 0. Nah, dan Y min X lebih besar dari 0. Akibatnya 1 per Y kurangi X lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan aksioma Archimedes, ada bilangan asli N sedemikian sehingga 1 per Y min X lebih kecil dari N, maka berlaku berlaku 1 lebih kecil dari NY min NX atau NX tambah 1 lebih kecil dari NY karena X lebih besar dari 0 dan NX lebih besar dari 0, maka
M anggota bilangan asli, sehingga M min 1 lebih kecil dari atau sama dengan dari NX, dan NX lebih kecil dari M. Hal ini mengakibatkan M lebih kecil atau sama dengan NX tambah 1 lebih kecil dari NY atau M lebih kecil NY. Berdasarkan teorema tentang urutan, maka NX lebih kecil dari M lebih kecil dari NY, atau X lebih kecil dari M per N lebih kecil dari Y. Pilih R sama dengan M per N, yang berarti R anggota bilangan rasional. Jadi terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga X lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari Y. Jika akibat apa ini? Jika X, Y anggota bilangan real dan X lebih kecil dari Y, maka bilangan irasional Z sedemikian sehingga X lebih kecil dari Z dan Z lebih kecil dari Y. Menggunakan teorema densitas, ada bilangan real X per akar 2 dan Y per akar 2 sedemikian sehingga X per akar 2 lebih kecil dari Y R dan R lebih kecil dari Y per 2 akar 2. Akibatnya X lebih kecil dari R akar 2 dan R akar 2 lebih kecil dari Y, di mana R akar 2 merupakan bilangan irasional. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.